Cara cepat membaca analisa bakat dengan sidik jari. Oke, yang pertama itu dilihat di halaman kedua. Di sini ada ringkasan hasilnya. Di halaman 2 hasil analisa bakat. Nah, yang pertama kita cek adalah normal atau tidak. Normal atau tidak. Di sini yang dimaksud normal itu berarti kalau enggak normal bermasalah, kemudian gila, kemudian enggak. Jadi hanya normal itu normal banget dan sedikit tidak normal. Jadi masih bisa hidup dengan normal. Cuma agak beda dikit. Kan pernah lihat ya kalau temen gitu kan ada agak beda jadi bahan pembicaraan. Nah, itu yang saya maksud tidak normal yang seperti itu. Jadi tidak ekstrim banget. Oh, tidak normal itu sampai kemana gitu, enggak. Jadi masih bisa ditolerir oleh orang lain lah gitu ketidaknormalnya. Kemudian berikutnya yang dicek pertama kali adalah cek dominasi otak. Jadi dominasi otak itu seimbang atau tidak. Jika hasilnya seperti ini, otak kiri, maka tidak normal. Saya ulangi sekali lagi, yang dimaksud tidak normal di sini masih dalam tahap normal. Jadi hanya sedikit berbeda dengan teman-temannya. Kemudian yang berikutnya, IQ itu antara 90 sampai 120. Jadi 100, 105, 95, 115 itu masih normal. Antara 90 sampai 120 itu normal. Nah, di sini kasusnya 125, maka tidak normal gitu ya. Kemudian berikutnya, jika nomor 1 dan 2 normal, maka silahkan lihat hasil lainnya tanpa harus mikir. Maksudnya begini, psikologi sangat menonjol, oh iya, sangat menonjol. Analisa ukur menonjol, oh iya. Pengamatan menonjol, oh iya, gitu. Jadi hasilnya nggak perlu mikir apakah ini valid atau tidak. Maksudnya nanti kita bahas. Nah, kemudian kasus-kasusnya nomor 1 dan 2 akan kita bahas. Kasus dominasi otak. Nah, yang perlu diketahui di sini, ketika itu seimbang, maka semuanya jadi aman. Nah, kalau misal ya kasus yang dicontoh ini kan dominan otak kiri. Dia dominan otak kiri. Maka kemampuan yang berhubungan dengan otak kanan maka akan terredus atau terkurangi. Karena apa? Karena otaknya dominan otak kiri. Misalnya seperti ini. Karena dia dominan otak kiri, padahal di sini psikologi itu sangat menonjol, maka akan terkurangi hasil dari psikologinya. Kenapa? Karena dia dominan otak kiri. Misalnya lagi di sini melodi dan musik sangat menonjol. Karena dia di dominan otak kiri, maka kemampuan melodi dan musiknya akan terkurangi, tidak sehebat ketika diseimbang atau berada di dominan otak kanan. Paham ya maksudnya? Jadi hasilnya apakah valid? Tetap valid, iya. Namun karena dia di dominan otak kiri, kemampuan melodi dan musiknya akan terkurangi karena dia di dominan otak kiri. Nah, sebaliknya, jika dia di dominan otak kanan, maka kemampuan yang berhubungan dengan otak kiri akan terkurangi. Misal di sini pengamatan, membaca dan pemahaman. Maka karena di dominan otak kanan, pemahamatannya juga akan terkurangi, pemahamannya juga akan terkurangi. Namun di melodi dan musik akan menjadi lebih tinggi, di psikologi akan jadi lebih tinggi. Namun di analisa ukur akan terkurangi karena di dominan otak kanan. Oke ya, seperti itu ya. Jadi intinya kalau ini tidak seimbang, kiri atau kanan akan mempengaruhi hasil-hasil lainnya yang ada di sini. Misal di sini dominan otak kiri, kemudian mau ke naskah drama, puisi dan cerpen. Memang di sini hasilnya sangat cocok, tapi karena dia dominan otak kiri, akan lebih baik ke arah yang otak kiri. Misal di sini elektronika dan instrumentasi gitu akan lebih cocok karena dia di dominan otak kiri. Kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk melihat hasilnya itu kita perlu melihat oh dominan di mana gitu. Daripada nanti karena otak kiri itu ketika bersosial nanti akan terlalu bermasalah karena dia lebih senang dengan kesendiriannya. Dan otak kanan
terbalik. Otak kanan itu lebih suka bersosial bersama-sama orang lain, tidak suka dengan kesendirian, maka akan lebih sangat suka, tidak suka berada di belakang meja dan bekerja sendirian. Misal seperti ini ya. Di ini misal ya di sini elektronika, kemudian dia di otak kanan, maka dia tidak akan suka. Karena apa? Karena dia tidak bertemu dengan orang lain, seperti itu. Jadi tidak suka berada di ruangan sendirian. Intinya kalau otak kanan, kalau otak kiri dia suka sendirian, bekerja sendiri, seperti itu. Berikutnya, kasus IQ kurang dari 90 dan IQ lebih besar dari 90. Nah, kalau IQ kurang dari 90 itu biasanya pembelajarannya lebih lambat. Kemudian misalkan ya, di sini logika matematika itu sangat menonjol misalkan, tapi IQ-nya kurang dari 90, misalnya dapatnya 85, maka hasil dari logika matematika yang sangat menonjol itu akan terkurangi. Maka hasil angkanya bisa dilihat di sini. Hasil angka ini adalah cara untuk membandingkan kemampuan sebenarnya jika dibandingkan dengan orang lain. Jadi tidak hanya melihat kecerdasan ini aja, oh sedang, oh menonjol, oh sedang, tapi lihat angkanya di sini juga. Karena angka di sini itu digunakan untuk membandingkan dengan orang lain. Oh, saya logika matematikanya itu sangat menonjol. Tapi kok hasil angkanya di sini 85. Artinya jika ada teman lain di sini logika matematika itu sedang, tapi angkanya 125, kalau ditandingkan itu tetap menang yang 125. Paham ya? Nah, kok ini dianggap tidak normal yang IQ 120? Iya. Karena biasanya orang yang terlalu pintar itu bermasalah, yang kurang pintar juga bermasalah, sama saja. Ini sama saja. Orang yang terlalu pintar itu menganggap semuanya meremehkan. Jadi karena dia selalu meremehkan, gampang, akhirnya dia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Semuanya dianggap gampang, dianggap mudah, dan tidak mau belajar lebih detail. Sama aja. Jadi hasil pembelajarannya sama aja, tidak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ngomong gitu. Biasanya seperti itu. Nah, kalau tahu seperti itu, maka perlu diajak untuk IQ yang 100 lebih besar dari 120 ya. Perlu diajak ke lapangan langsung. Jadi biar tidak jadi orang yang teoritis. Intinya biar jadi orang yang tidak teoritis. Jadi misalkan bagaimana cara membuat kapal terbang gitu kan. Dia ngomongnya pasti pinter. Itu harusnya gini, itu harusnya gini, itu harusnya gini. Coba buat itu aja. Apa itu namanya? Kapal terbang yang nggak pakai mesin atau pakai mesin apa itu namanya? Sekarang kan udah ada ya. Sekarang udah ada. Belikan aja itu apa itu namanya, prototip mesin kapal terbang yang benar-benar bisa terbang gitu. Dia suruh buat gitu. Jadi intinya biar dia tidak terlalu teoritis. Misalnya tentang nanam ya, penanaman padi, tentang bagaimana cara sesuatu. Dia harus benar-benar melakukan. Karena apa? Karena dia hanya meremehkan. Gampang itu kan gitu. Pada hasilnya ketika dia melakukan sesuatu itu beneran, dia belum tentu bisa. Jadi biar tidak berada di ranah teoritis gitu. Nah, untuk kasus yang IQ kurang dari 90 perlu diajari step by step, jangan melompat. Misalkan mau penambahan ya, misalkan penjumlahan itu ya 1 tambah 1 sampai 10 dulu, kemudian 10 sampai 20, kemudian 10 sampai 50, 10 sampai 100, baru ke 100 ke 200, baru 100 ke 200 ke 1000, seperti itu. Jadi stepnya itu jangan dihilangkan. Setelah penjumlahan baru ke pengurangan. Pengurangan juga dikembalikan dari kecil, dari pengurangan 10, pengurangan 20, pengurangan 50, pengurangan 100. Memang harus step by step karena dia tidak bisa membuat sebuah analogi biasanya seperti itu. Dan apakah kalau nggak normal itu nanti nggak bisa sukses? Hasil analisa ini tidak ada hubungannya dengan kesuksesan ya. Jadi ini hanya sebuah alat untuk
mengetahui spek ya, spesifikasi otak gitu aja. Berikutnya, kasus sedang semua atau menonjol semua. Nah, ini adalah orang normal. Jika hasil di sini itu sedang semua, di sini sedang semua, sedang semua, di sini sedang semua, di sini sedang semua. Artinya itu adalah orang normal yang benar-benar normal. Jadi di sini kan kadang sedang semua atau menonjol semua atau sangat menonjol semua, itu artinya balance atau normal. Jadi kemanapun sebenarnya bisa. Jadi kemanapun sebenarnya bisa. Kalau alat itu multitool, jadi apa-apa bisa. Cuma enggak spesifik. Cuma kurang bisa tajam gitu. Kalau pisau itu depan belakang tajam semua, namun tidak tajam semua. Karena dia harus belajar banyak hal, maka nggak bisa tajam semua. Atau gini aja, kalau laut itu luas tapi cetek, nggak dalam. Memang dia luas, pengetahuannya banyak, terus bisa apapun gitu. Namun nggak bisa detail sampai ke dalam. Nah, beda dengan yang punya, ada yang satu menonjol tapi ada yang satu sedang. Dia seperti laut yang enggak terlalu luas, maksudnya sempit tapi dalam gitu. Jadi seperti sumur gitu. Ya bisa dibayangkan ya seperti itu ya. Nah, kemudian pekerjaan apa kalau nanti sedang semua menonjol semua? Sedang semua menonjol. Pekerjaan yang dimana bertemu dengan banyak orang, jadi pegawai. Ya intinya jadi pegawai. Pegawai itu enggak harus PNS ya. Pegawai itu kan bukan berarti pabrikan gitu. Ya pabrikan ya termasuk gitu ya. Mau bekerja di pabrik bisa, PNS bisa, dokter bisa, apalagi pegawai itu kan banyak. Intinya berada di pekerjaan yang dimana itu ada aturan yang mengikat. Harus datang jam 7, harus pulang jam 4. Intinya teratur dan punya aturan, dan ada yang menegakkan aturan. Biasanya orang sedang seperti itu. Kenapa? Karena sedang semua atau menonjol semua ya maksudnya. Kenapa? Karena orang yang sedang semua atau menonjol semua ini akan suka dengan sesuatu hal yang baru atau suka dengan belajar. Kalau dia lengah sedikit, dia akan mempelajari sesuatu yang lain. Jadi gampang bosen lah intinya. Gampang bosen. Karena apa? Dia suka dengan semua hal, bisa belajar semua hal dengan gampang gitu ya. Karena dia normal. Oh, ini terlambat lupa ya. Berikutnya adalah kasus pola D dan H. Di sini di kode pola, di hasil analisa nanti dikeluarkan C, H, H. Ini ada 2 H ya. Ada beberapa kasus yang kalau pola H itu memang pola superior sebenarnya. Pola H itu pola superior di mana otak itu terasa seperti punya dua otak. Jadi ketika 2 otak ini belum sinkron, itu bermasalah nanti. Karena apa? Otak yang satu bilang ke kanan, otak yang satu bilang ke kiri, maka timbul renung atau ngelak gitu ya. Jadi kalau ada anak sering ngelak itu berhenti sejenak tanpa ngapa-ngapain itu atau kalau berpikir lama itu pola H seperti itu. Kenapa? Karena otaknya itu ada 2. Jadi yang satu itu ke kanan, yang satu ke kiri, atau yang satu maju atau yang satu ke belakang gitu. Jadi kan itu rembugan dulu itu, rembugan dhisik nong jero utek iki rembugan dhisik. Rembug dulu itu, diskusi dulu di dalam otak. Maju apa mundur ya gitu. Jadi kasus pola H ini akhirnya jadi macam-macam. Dia itu kadang tik itu bergerak sendiri, tangan bergerak atau tubuhnya bergerak sendiri. Kenapa? Karena yang satu ke kanan, yang satu ke kiri seperti itu. Kemudian kasusnya lola banget. Jadi apapun itu lola, berjalan aja lola gitu. Semuanya lola gitu. Kemudian ada beberapa kasus yang jadi sedikit. Jadi kalau ngomong itu nggak nyambung.
sedang ngomongin kasus A ya, misal ngomongin kasus A gini tiba-tiba ke kasus B. Nah, ini tiba-tiba ke kasus A lagi. Ini tiba-tiba ke kasus B lagi. Nah, seperti itu. Jadi ngomongnya kadang nggak nyambung antara omongan kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat kedua ketiga itu nggak nyambung gitu. Itu pola H. Jadi memang sangat unik sekali untuk pola H. Walaupun ini akhirnya kalau dua otak ini bisa sinkron itu bisa jadi superior banget. Namun ada beberapa kasus yang tidak sinkron sampai dewasa, sampai tua. Jadi perlu diketahui kalau misal anak Anda itu memiliki pola H, itu gimana caranya itu bisa sinkron. Nah, caranya yang saya ketahui saat ini itu disuruh untuk konsentrasi dengan sangat konsen. Jadi intinya konsentrasi sekuat-kuatnya. Konsentrasi sekuat-kuatnya. Nah, itu caranya banyak ya. Nah, gimana caranya konsentrasi sekuat-kuatnya? Ya biasanya kan orang itu konsentrasi itu karena satu ya, misal tersakiti atau sangat suka, sangat senang, tersakiti atau sedang ada masalah yang sangat besar, itu akan terkonsentrasi ke itu. Nanti akan nyambung dengan sendirinya. Tapi kalau biasa yang beberapa kasus yang saya ketahui aja ya, itu pola H itu tidak akan sinkron sampai dewasa ketika semuanya baik-baik saja. Jadi memang harus ada apa ya namanya ya, ujian lah, ujian. Gimana caranya dia agak tertekan lah, intinya dibuat agak tertekan sedikit. Tapi hati-hati ya, maksudnya jangan terus ditekan beneran gitu, enggak, hati-hati, dikit-dikit aja dulu tekanannya, jangan terus langsung ditekan sampai dia trauma, nanti trauma dia. Jangan sampai trauma. Jadi dikit-dikit aja, santai gitu. Jangan terlalu ditekan yang terlalu besar. Kita lihat misalkan level ya, level tekanan itu dari 1 sampai 10. Kita buat 1 dulu. Kalau 1 kok dia nggak ada masalah, 2. Kalau dia 2 nggak ada masalah, ketiga. Kalau dia di ketiga ini aja udah mulai goyah, jangan ke 4, nanti dia trauma. Jadi ya memang pola H ini beda-beda sih itu. Saya nggak bisa memastikan, terus terang aja, saya belum bisa memastikan bagaimana cara mensinkronkan otak itu, karena kasus ini tidak terlalu banyak sampel. Terus terang aja itu. Nah, hal yang paling aman, paling gampang itu diajak untuk berzikir kalau Islam ya. Kalau Islam itu zikiran, jadi dia harus berzikir terus-menerus tanpa berhenti. Biasanya itu. Berzikir itu lebih gampang daripada harus pakai tekanan. Jadi berzikir, karena saat berzikir dia akan konsentrasi terus menerus, zikiran gitu, berzikir terus gitu. Soalnya berzikir kan bisa apa aja ya, misalnya la ilaha illallah atau subhanallah atau apa. Kalau untuk orang Islam ya silakan aja dibuat seperti itu, dicobalah, dicoba. Apa salahnya mencoba kalau misalkan berhasil atau enggak, kan ini juga enggak ada apa tuh konsekuensi yang besar juga, karena dia hanya berzikir gitu. Daripada harus kasih tekanan. Kalau berzikir dulu aja, berzikir dulu. Berzikir terus menerus gitu, biasanya akan nyambung dengan sendirinya. Nah, kemudian yang kedua adalah kasus pola D. Pola D ini adalah punya pikiran yang unik. Nah, karena unik, dia sendiri tidak mengerti keunikannya. Jadi misal dia mempunyai sesuatu atau memutuskan sesuatu, dia nggak tahu kalau itu adalah sebuah keunikan, atau dia melakukan sebuah yang tidak normal. Dia tidak mengetahui, tidak paham kalau itu sebenarnya tidak normal, seperti itu. Nah, bagaimana cara menanganinya kasus pola D? Sementara belum ada jawaban ini. Saya bertemu dengan kasus orang yang punya D, itu saya nggak bisa masuk ke otaknya. Jadi otaknya itu memang gini loh intinya. Kalau semua orang itu pergi ke barat, dia malah ke timur. Kalau semua orang itu pergi ke selatan, dia malah ke utara gitu. Intinya seperti itu. Dan ketika ini mau dimasuki, kamu itu salah, harusnya ke utara. Kamu itu salah, harusnya ke barat gitu. Harus ada orang yang ngomongin seperti itu. Sampai saat ini baru itu yang bisa saya lakukan. Jadi saya memberikan masukan
kamu harus bertanya ke orang lain apakah yang saya lakukan itu unik atau freak. Jadi antara unik dan aneh itu kan hampir-hampir sama ya. Jadi kalau itu masih unik biarin aja. Kalau itu udah aneh ya diingatkan gitu. Jadi kasusnya cuma seperti itu sampai sekarang, belum ada penanganan yang bisa membalikkan dia jadi normal gitu. Namun untuk akhir-akhir ini ya, unik itu malah malah mahal toh. Unik itu mahal. Ya, unik itu mahal. Unik itu mahal. Jadi bisa dijual itu malah keunikan. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ini nanti kepanjangan videonya. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu. Kalau misal kalau misal ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar, nanti akan saya buatkan videonya. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.